ratusan murid SMA Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun, Jawa Timur dengan seksama mengikuti edukasi tentang penyelamatan ular sebagai penyeimbang ekosistem dan cara penanganan ular jika bertemu secara langsung. Edukasi ini diberikan oleh Relawan Jaga Satwa Indonesia atau JSI. Ini adalah agenda rutin Relawan Jaga Satwa Indonesia untuk mengedukasi murid sekolah hingga masyarakat umum dan instansi pemerintahan. Terutama pada musim hujan seperti saat ini, biasanya memicu ular keluar dari sarang, yakni akibat luapan air dan pada masanya telur ular menetas. Biasanya ular yang datang hingga permukiman warga, yaitu ular mencari tempat yang lembab serta terdapat sumber makanan. Usai mendapat penjelasan mengenai jenis ular berbisa dan tidak berbisa, para siswa pun dapat berinteraksi langsung dengan ular dan beberapa reptil. Para murid juga mempraktekkan secara langsung tata cara evakuasi ular dengan peralatan sederhana. Tadi awalnya takut, cuman tadi saya itu dikasih sama kakak-kakaknya dari Jaga Satwa, terus habis itu saya pegang, terus habis itu nggak takut lagi. Pernah nggak digigit ular gitu? Belum pernah, tapi dulu pernah rumahnya kakak saya itu pernah kemasukan ular. Apa yang dibuat? Dulu itu kan banyak kayu-kayu, nah itu ularnya itu ada di situ. Terus akhirnya panggil yang di rumah di desa nenek kakek saya itu ada yang suka pegang ular, terus habis itu manggil orang itu. Ini tadi kan ada sosialisasi, ini apa ilmu yang didapat? Untuk ilmu yang didapat itu ternyata saya baru tahu bahwasanya kalau ular itu nggak takut sama garam. Terus habis itu ternyata di Madiun itu juga ada Jaga Satwa yang banyak dari wilayah-wilayah Madiun yang kalau ada ular di rumahnya itu dibawanya ke Jaga Satwa. Kalau sosialisasi ini penting nggak sih? Menurut saya penting karena banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang kami dapatkan. Ular yang berbisa dan... Oh ya, ada ular yang berbisa sama ular yang nggak berbisa. Ternyata ular yang berbisa itu lebih kecil daripada ular yang nggak berbisa. Ternyata tak kirain dulu itu ular besar itu ular yang berbisa, ternyata malah salah. Ternyata ular yang besar itu tidak berbisa, yang kecil malah berbisa. Kalau ciri-cirinya lebih agresif atau gimana? Kalau ular yang tidak berbisa itu lebih cepat jalannya, tapi kalau yang ular nggak berbisa itu malah cenderung diam. Pentingnya kita untuk mensosialisasikan bahwa ular adalah atau satwa liar itu bagian dari ekosistem. Jadi perlu kita jaga supaya keseimbangan ekosistem itu tetap terjaga. Karena selama ini munculnya banyak ular karena hilangnya predator yaitu biawak. Sekarang kan marak penjualan daging biawak yang karena dirasa mungkin lebih murah seperti itu dan mudah didapatkan. Kemudian untuk musim penghujan ini untuk kemunculan ular ini seperti apa dengan relawan? Nah, di musim penghujan ini adalah musimnya ular ya. Jadi musimnya telur ular menetas, terus musim karena banjir ya, karena banjir luapan air sungai itu menyebabkan ular yang ada di hulu atau di sekitar pegunungan itu turun terbawa aliran sungai. Terus kemudian lubang-lubang yang di sawah, di dalam tanah yang menjadi tempat persembunyian ular itu karena tergenang air, maka si ular akan keluar dan masuk pemukiman. Jadi lumayan banyak. Untuk sehari ini aja kita sudah mendapatkan 4 ekor ular setoran itu dari damkar seperti itu. Biasanya ular apa itu yang pada musim hujan yang kebanyakan jenis ular kayu, terus ular piton itu atau ular sowo itu. Masuk ular berbisa gitu? Tidak, jenisnya tidak ular berbisa. Tetapi kalau untuk ular sanca atau piton itu termasuk ular besar tapi mematikan dengan melilit seperti itu. Selain sosialisasi tentang menjaga keseimbangan ekosistem ini tadi diajarkan apa juga? Tadi ada pelatihan-pelatihan ya, ada pelatihan-pelatihan. Terus ada cara kita penanganan kalau terkena gigitan ular. Terus penanganan ular dengan menggunakan alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita. Kalau di wilayah Kabupaten Madiun ini yang paling banyak ini jenis ular apa sih?
Paling banyak jenisnya piton ya, karena piton sendiri itu sekali bertelur ada 40 butir. Nah, sekali menetas kalau tidak ketahuan lumayan banyak. Seperti itu. Paling banyak kita piton. Seperti itu. Kalau himbauan sendiri kepada masyarakat untuk di musim penghujan ini gimana Mas? Himbauannya tetap menjaga kebersihan karena ular kan paling suka tempat yang lembab, kotor. Nah, terus selain itu adanya sumber makanan seperti tikus. Nah, itu kan karena kita kurang menjaga kebersihan akhirnya jadi sarang tikus. Nah, tikus itu sendiri kan makanan dari si ular, terus kemudian saluran selokan yang dari rumah menuju ke belakang itu ditutup pakai ram supaya aman. Terus kemudian pohon-pohon yang menjulur ke genteng itu dipangkas, dikasih jarak sekitar 2 meter supaya ular yang dari pohon tidak masuk melalui genteng. Seperti itu. Dengan edukasi ini diharapkan para murid serta masyarakat dapat menerapkannya jika sewaktu-waktu bertemu dengan ular baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Masyarakat juga dihimbau agar menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya agar terhindar dari bahaya ular. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV.